Baik, Mbak. Alhamdulillah. Mbak Nafi apa kabar? Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Ini puasa nggak hari ini? Enggak, lagi di halangan. Lagi nggak ya? Sama. Sama lagi. Oke, dah. Gimana nih? Udah berapa lama sih karantina di Pelatnas? Udah berapa bulan ya? Udah lama banget. Udah lama banget, Mbak, dari pulang. Terakhir turnamen dari apa nih? Dari Jerman Belanda itu. Jerman Belanda ya. Baru habis itu udah nggak ada turnamen dan akhirnya kita PSBB bersama seluruh Indonesia ini ya. Nah, sehat tapi? Alhamdulillah sehat, Mbak. Oke. Latihan nggak sih? Masih normal nggak latihannya kalau PSBB gini ya, Mbak? Enggak sih, latihannya enggak yang berat-berat, cuma kayak game-game gitu. Sehari berapa kali latihan? Sekali, pagi doang. Satu kali aja, biasanya 2 ya? Iya, biasa 2 sampai 3. Nah, nah hari ini tuh rencananya kita mau ngobrol-ngobrol soal perjalanan indah di bulu tangkis, mulai dari awal banget sampai akhirnya di titik ini ya udah jadi juara dunia junior. Cie, gila. Nah, mungkin banyak yang belum tahu juga, pasti udah banyak yang tahu, tapi pasti ada juga yang belum tahu. Indah boleh diceritain dikit nggak? Dulu awal mulanya Indah di badminton itu umur berapa dan kenapa bisa sampai kecebur di badminton? Awalnya badminton tuh cuma hobi doang, Mbak. Nggak mau kayak diseriusin gitu, nggak. Pertamanya tuh cuma kan papaku sama mamaku tuh pelatih. Oke. Pelatih. Terus tuh setiap papaku ngelatih sore-sore tuh aku tuh pengen ikut mulu. Pengen ikut lihat-lihat pertamanya. Terus lihat-lihat. Berarti itu apa, pulang sekolah gitu ya? Pulang sekolah. Terus sorenya. Terus habis itu pertama ikut doang, nonton doang. Terus kedua, ketiga tuh udah mulai ikut nampel, latihan. Terus seru gitu loh, Mbak. Banyak temennya. Terus kayak ketawa-tawa gitu. Pertamanya kan masih kecil kan mikirnya kayak, ih banyak temennya seru kali ya gitu. Kalau main badminton. Main-main gitu ya. Terus habis itu udah pas waktu udah kelas 6 SD tuh, pas udah mau masuk kelas 1 SMP tuh ditanyain kan sama mama, kamu mau bulu tangkis apa mau itu sekolah gitu. Aku kan mikirnya masih bocah, Bang. Mikirnya kayak kalau sekolah tuh kayak aku tuh disuruh belajar mulu, kayak capek gitu, lembah belajar mulu. Males ya, Bo. Dulu tuh terus habis itu aku bilang mau badminton aja deh gitu. Terus habis itu beneran gitu. Iya, terus habis itu akhirnya kelas 1, udah pas kelas 1 SMP langsung dikirim ke sini, Mbak, ke Jawa buat latihan. Saya kan kalau di situ terus jam terbangnya maksudnya nggak ada pertandingan. Jarang ada pertandingan. Kamu di mana sih, Makassar ya? Makassar. Nah, berarti itu kamu usia berapa mutusin akhirnya aku mau badminton? SMP itu kelas berapa sih? Umur berapa sih ya? SMP itu 12. 11. Enggak dong, Mbak. SMP itu aku kelas tahun berapa? Kelas 1 tuh 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun, mau 11. 10 tahun. 11 tahun. Oke, baru akhirnya fokus latihan, pindah ke Jawa, ke klub, sampai akhirnya ke Pelatnas. Kamu di Pelatnas resminya itu tahun 2019 ya? 2019, umur 17 tahun. Terus gimana perasaannya bisa masuk Pelatnas? Karena sebagai atlet badminton, masuk Pelatnas itu kan jadi salah satu step awal lah untuk berprestasi lebih jauh gitu. Gimana dah perasaannya? Perasaannya senang, terus senang, terus kayak mau kayak gimana ya? Perasaannya tuh senang, terus kayak mau ngebuktiin, nggak cuma mau masuk doang gitu, pengen ngebuktiin kalau aku tuh juga bisa gitu. Oke, terus kamu kan mainnya ini ya mix double ya? Mix double tuh kan beda nih cowok cewek.
Aku penasaran aja nih, kalau di lapangan tuh pernah nggak sih kayak tiba-tiba berantem? Karena kan kadang mood cewek, mood cowok tuh suka nggak ketemu gitu. Kalau di lapangan pernah nggak sih kejadian berantem atau kayak slack gitu pas di pertandingan? Oh, kalau pertandingan enggak, Mbak. Kalau pertandingan enggak. Kalau latihan kadang-kadang pernah. Tapi kalau aku sih apa sih yang bikin kesel gitu, yang suka bikin berantem kira-kira? Gimana ya, kadang kalau gimana ya, kan nggak setiap hari orang kan mainnya enak, kan kadang juga orang mainnya nggak enak, dan kadang juga orang ada yang mau nerima, ada yang nggak bisa nerima juga kan, ada yang nah gitulah. Jadi kalau latihan masih bisa, tapi kalau pas pertandingan nggak pernah? Enggak. Terus kalau lagi berantem, moodnya nggak enak, kamu ngapain tuh biar ini latihannya oke gitu? Aku mikirin diri aku sendiri aja, Mbak. Aku fokus biar latihan enak sendiri. Lagi gitu, ngapain? Jangan kebawa, aku jangan kepikiran di situ. Aku mikirnya kayak oke, aku main sendiri aja. Maksudnya aku aja gitu dulu. Aku mikirin diri aku sendiri dulu gitu. Oke. Pokoknya ningkatin skill diri sendiri gitu ya. Oke. Itu kalau tadi sama partner. Tapi kalau sama pelatih gitu, pernah nggak sih kayak tiba-tiba lagi mainnya nggak benar terus dimarahin gitu sama pelatih, atau pas pertandingan malah gitu mainnya nggak benar terus dimarahin gitu? Kalau pertandingan sih sering banget. Kalau latihan sering. Kenapa? Karena kamunya apa? Ya kadang kadang ya apa yang dipengenin pelatih kayak harus cepet gitu, aku telat gitu. Indah, kakinya cepetin lagi gitu. Kalau nggak, ambilnya jangan di bawah, nyamnya di atas sih. Jadi kalau dimarahin pelatih kayak udah omongan sehari-hari lah ya, makanan sehari-hari ya. Ya, tapi kan demi kebaikan kita juga, Mbak. Itu tadi kalau masalah berantem dan marah-marah. Kalau cinlok gitu, pernah nggak sih sama partner gitu? Menarik nih, soal langsung putar. Kok ada masalah usah sebut nama, ya? Cuma pernah atau enggak gitu. Kok masalah cinlok ya, Mbak? Jadi ngomongnya seputar badminton kan gitu. Menarik. Iya, ya itu dia kan, itu bisa mengganggu atau membuat menyemangat gitu. Ini cuman ini aja iseng, pernah enggak gitu loh. Enggak, temenan doang, Mbak. Temenan. Oh, temenan. Oh, jadi nggak pernah ya cinlok sama partner ya? Temenan. Oke. Oke, di highlight. Nah, ya konsentrasi. Terus ini deh, kita cerita soal pencapaian kamu tertinggi di badminton ya. Kamu kan udah pernah juara dunia di WJC pertama kamu ya, tahun 2018 di Kanada. Terus 2019 juga dalam posisi terakhir kamu jadi runner up. I mean itu nggak jelek dong. Maksudnya untuk mencapai ke final itu juga susah, walaupun nggak sesuai sama hasil tahun lalu. Bisa diceritain nggak sih gimana sih sulitnya persaingan di tingkat junior itu, lawan-lawannya tuh kayak gimana sih, Mbak? Di tingkat junior juga lumayan, Mbak, sekarang, apalagi kalau dari Cina gitu. Dari Cina, terus Jepang, ulet. Iya. Iya, lawan mereka tuh nggak gampang mati gitu, nggak sekali mati gitu. Ulet juga, terus penempatannya juga bagus-bagus. Bagus. Tapi kamu juga menjadi lawan yang susah dong ya buat mereka. Buktinya kan kamu yang juara akhirnya. Nah, itu kalau lawan terberat. Tapi kalau di luar lapangan nih sama atlet, ini pasti nggak konsen baca komen-komennya ya. Aku juga membaca komen loh. Langsung buyar. Nah, kita kalau di luar lapangan gitu, sama lawan-lawan, sama atlet Cina, atlet Jepang, atau siapa tuh, tadi suka ngobrol nggak sih? Kalian ada temen dekat nggak dari atlet luar kamu? Paling ngobrol-ngobrol doang, kayak sharing doang gitu sih, Mbak. Pernah ngobrol. Sharing doang. Bahasa apa, Nda? Ya,
paling kayak kayak nanya latihannya di sana gimana gitu. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Inggris sama bahasa kalbu apa? Bahasa Inggris campur bahasa tangan dan muka gitu. Pokoknya I understand, you understand lah ya. Siapa anda yang suka intens komunikasinya gitu, chat-chat gitu, ada nggak sama atlet-atlet luar? Enggak setiap hari gitu sih Mbak. Maksudnya iya, nggak setiap hari. Cuman maksudnya kalau nggak lagi turnamen kayak tiba-tiba komen-komenan atau apa namanya line atau apa gitu, ada nggak atlet luar? Yang cewek aja yang disebut, yang cowok kalau nggak enak nggak usah disebut. Ada. Ada siapa yang deket kamu? Pengen tahu dong, Kak Indah tuh deket sama siapa? Cina itu loh Mbak, si Chen. Si Chen. Oh, sampai sekarang masih ya? Enggak. Kalau sampai sekarang, yang sekarang enggak. Kalau habis pertandingan gitu, habis pertandingan biasanya. Nah, di 2 WJC itu kamu kan partnernya sama Leo. Terus lagi bagus-bagusnya nih, terus ternyata Leo kan udah naik nih ke senior ya. Tahun ini kamu bakal WJC nggak sama Leo, belum tahu sama siapa. Boleh diceritain nggak sih kalau sama Leo itu gimana sih kok bisa klop banget gitu dan meraih prestasi-prestasi? Coba kan kamu WJC 1 kali juara, Asian Junior juga juara ya sama Leo, terus runner up juga, itu kan bagus gitu prestasinya. Gimana sih kamu chemistry dan komunikasi sama Leo-nya seperti apa? Gimana? Profesional sebagai ini di lapangan. Ya. Awalnya sih pas di klub aja kita bukan partneran, Mbak. Maksudnya partner saya bukan dia gitu loh. Kita tuh pas pertama kali di partneran pas masih di klub tuh pas di Pembangunan Jaya, jadi penentuan yang di akhir itu bergu kan. Dan itu pun tiba-tiba. Nah dari situ pas dipasangin kan nyambung. Nggak tahu aku juga nggak tahu kenapa bisa nyambung mainnya. Klop gitu ya, kayak oke gitu. Enggak, mainnya. Iya, maksudnya klop gitu kan, maksudnya komunikasi, rotasi gitu maksudnya. Iya, gitu maksudnya. Cocok lah ya, maksudnya di luar lapangan kalian juga diskusi gitu nggak sih soal pertandingan atau apa nih yang perlu kita tingkatin nih bareng-bareng biar iya, kalau misalnya mau pertandingan apa gitu, terus kalau ngeliat Bagan terus habis itu kayak lawan ini nih gitu, kayak kalau misalnya pernah lawan kayak mainnya kemarin gini gitu. Oke. Nih, lagi bagus-bagusnya. Terus kamu ditinggalkan gitu, Leo. Dan akhirnya sama Teges ya. Sekarang kan lagi sama Teges. Terus sama Teges juga habis juara ya, Ndah? Di mana? Di Jerman sama di Dutch ya? Ya. Gimana, Ndah? Kamu, maksudnya, kalau aku mikirnya ya lagi enak-enaknya sama partner, terus tiba-tiba partner baru, gimana sih cara kamu bisa menyesuaikan gitu, terus tapi penampilannya stabil dan tetap bagus tuh, kamu gimana komunikasi sama Teges? Kan Teges juga bola atasnya juga sebenarnya kan lumayan kenceng, jadi akunya juga enak di depan, terus tinggal kayak ngobrol kalau habis bola, kalau aku habis gini siap gini gitu, kalau aku habis gini siap gini gitu aja sih, Mbak. Mungkin komunikasinya aja banyak dapat. Komunikasi. Bedanya Leo sama Teges apa? Apa ya? Kalau main sama Leo mungkin dia bolanya rada ngatur. Dia ngatur, habis itu lebih ngatur, terus mainnya nggak langsung jeder gitu, nggak. Dia mainnya ngatur dulu, habis itu baru nyerang gitu. Kalau si Teges ada kesempatan baru. Kalau si Teges malah enggak gini. Kalau Teges tuh dia mainnya tuh kenceng mulu gitu loh, Mbak. Ya gitu, pokoknya ada plus minusnya tersendiri. Tapi so far nyaman lah ya sama dua-duanya. Atau ada yang paling nyaman gitu? Sama. Enggak ya, sama ya. Kan sama-sama ngejar prestasi.
Oke. Nah, sepanjang sejauh ini dari kamu berarti udah 6 tahun ya di badminton? Serius, Oke. maksudnya 6 tahun memutuskan untuk fokus dan serius. Kan dari 11 tahun, sekarang kamu, 11. kok 17 sih, salah. 7 tahun ya? Dari 11 tahun, sekarang kamu 18 kan ya? Ya. Ya dong, 7 tahun ya. Nah, 7 tahun, boleh dikasih tahu nggak sih momen yang paling berkesan kamu selama di badminton? Nggak mesti menang aja, misalnya kamu berharap untuk menang terus ternyata kalah, itu kan juga berkesan gitu ya. Yang dalam banget turnamen itu apa? Ini paling berpengalaman, paling berkesan. Berkesan, yang kamu ingat banget. Misalnya apa kemenangan yang paling kamu ingat dan kekalahan yang kamu ingat, atau apapun lah di badminton ini yang paling berkesan. Kalau kekalahan yang paling berkesan di pas bergu, pas AJC, yang pas penentuan itu. Itu kayak rasanya tuh bersalah banget, Mbak. Kayak rasanya tuh kayak, kenapa sih gitu, kenapa sih harus kayak gitu lah. Kenapa nggak oke gitu ya pas penentuannya? Jadinya tuh kayak nggak pas gitu loh, kenapa gitu. Terus momen lain gitu yang berkesan apa? Kalau pas tuh ada yang bilang WJC, selebrasi WJC mungkin apa-apa. Iya, yang nggak nyangka sih bisa juara yang pas WJC yang tahun 2018 sama yang final AJC itu. Ya aku inget banget, kamu waktu itu nggak masuk main di tim ya? Ya kan, nggak main di tim, terus tiba-tiba baru main perorangan. Ya aku inget banget. Terus aku juga gimana perasaannya dah? Rada nggak percaya juga, Mbak. Kok bisa gitu? Dari awal juga kayak yang bisa nggak ya? Terus kayak yang ya udahlah, coba satu-satu. Terus kan sempat lawannya tuh siapa main sih? Lee Swan. Halo? Jaringannya jelek ya, Mbak? Iya. Udah ya? Udah. Udah nyambung lagi ya? Udah. Oke, jadi 2 momen itu ya yang berkesan banget ya buat kamu ya, kira-kira. Terus, oh iya, waktu kamu juara di Kanada, kan ada cerita nih kamu nazar jalan kaki dari GOR ke hotel. Iya, aku saksinya itu hall ke hotel nggak deket loh ya. Iya, Mbak, itu saking aku nggak deket, nggak percayanya aku bisa juara. Aku bernazar sampai segitunya. Jadi pas bernazar itu kayak benar-benar lagi blank ya. Aduh, nggak tahu dia menang apa kalah gitu ya. Jadi nggak ada bayangan sama sekali. Itu aku nazarnya dari malam itu. Aku kayak nggak bisa tidur gitu besok. Besok main final gimana ya mainnya ya. Ya udahlah gitu. Aku ya udah, aku bikin nazar aja sendiri dalam hati. Iya benar, dan itu dijalanin loh teman-teman, Mbak. Waktu itu lagi winter, terus disuruh makan dulu kan sama Susi. Sempat ya udahlah nggak usah nazarnya gitu kan, ya nggak sih? Tapi tetap kamu jalanin ya. Iya dong, Mbak. Udah janji. Iya, jalan dong dia sama Leo dan Coach dong, ditemenin Coach Kayansen ya? Bukan apa, Kayansen nggak ikutan. Kok David? Kok David ya? Kok David, Kayansen gaya-gayaan doang, jalan. Oh, gaya-gayaan doang sampai depan ya? Soalnya pas aku foto-foto kayak ada Kayansen sama David ya, bertiga. Enggak, sama Cipeng ikutan. Stefani. Gimana dah itu selama perjalanan? Terus kayak baru nyadar nggak sih, ya ampun ternyata jauh juga gitu, ya nggak? Ya pas tengahnya, Mbak, kayak rasanya tuh kayak, aduh, nggak, pas kerasanya pas udah sampai di jalannya nggak, ketawa-tawa.
foto-foto. Ya dong, habis menang. Mampir-mampir makan gitu. Terus habis itu tahu-tahu pas udah sampai, gila, ternyata udah sampai, pas udah blek, aduh rasanya kakinya semua langsung merengkel semuanya. kayak mau copot kayak gini, Mbak. Iya, ya ampun. Tapi itu seru banget ya, berkesan banget dong. Nazarnya aku juga pas lihat, beneran nih dari hotel, dari hall ke hotel. Nah, BTW, ini kan lagi PSBB. Setelah ini kan belum tahu ya, turnamen apa lagi belum tahu berarti ya? Belum. Target kamu tahun ini sendiri apa jadinya kira-kira untuk ya, mungkin kita mulai Agustus, September gitu. Apa sih yang ingin kamu capai di waktu yang sangat singkat di akhir 2020 nanti? Target aku tahun ini bisa bersaing sama yang di atas, kayak yang gede-gede gitu. Kalau diikutin pertandingan yang senior, aku pengen bisa bersaing dengan Mbak. Oke. BTW, itu kamu lagi pakai jersey Li-Ning? Ya. Jersey Li-Ning. Aku mau tanya, ini jersey tahun berapa? Pas AJC, itu tahun berapa ya? 2018? Iya. AJC pertama ya? Iya. Enggak dong, AJC kedua. Aku AJC baru ikut pertama kemarin. Oh, 2019 berarti ya? Iya. 2019 berarti ini baju bersejarah. Ada sejarahnya nggak di AJC? Yang kamu pakai sampai final? Yang ketinggalan itu, yang set ketiga udah. Gimana tuh cerita ketinggalannya? Ya, gimana ya? Jadi tuh main kita berdua tuh lagi nggak enak kan, Mbak. Udah diskusi, udah komunikasi gimana caranya buat enakin lagi gitu. Itu tetap aja kayak susah banget kembalinya. Nah, pas di poin-poin terakhir aku bilang udah mainnya masuk aja, nggak usah mau tipis-tipis, sudah percaya aja. Udah tahu-tahu kekejar. Tahu-tahu gamenya Masya Allah banget sih Mbak itu. Itu Tuhan yang mau sih. Benar ya, tangan Tuhan yang bekerja ya, benar-benar. Parah. Luar biasa. Nah, kalau jersey bersejarah gini nanti misalnya udah nggak kepake gitu, kamu tuh bakal nyimpen atau ya udahlah ya, jersey udah selesai atau gimana sih? Gimana sih kalau kalian tuh atlet, ada nggak sih? Habis jersey juara nih disimpan gitu. Ya kalau aku sih, aku simpen kayak punya cerita gitu, punya cerita sendiri gitu, di pertandingan itu. Nah, BTW, kamu tuh kalau main selalu pakai celana ya? Celana, maksudnya nggak pernah pakai rok? Kan kalau cewek ada pilihan kan, celana sama rok. Oh iya, pakai celana. Nggak pernah nyoba pakai rok. Kenapa sih? Milihnya itu emang dikasihnya atau kita milih sih kalau dikasih gitu? Dikasihnya. Soalnya roknya waktu itu aku belum ada ukurannya. Jadi soalnya itu udah mepet mau pertandingan kan. Tapi sejauh ini udah pernah belum sih main pakai rok? Kayaknya lucu deh kamu main pakai rok. Belum. Atau nggak pede? Enggak juga sih. belum pernah sih. Latihan juga jarang, nggak pernah. Belum pernah. Tapi ntar kalau misalnya dapet jersey yang pakai rok mau nggak? Boleh, mau. Kamu aja ya. Lucu, kayaknya aku penasaran deh jadinya. Saya selama ini ngeliat kamu pakai celana. Nah, BTW, kemarin kan di Instagramnya PBSI kan kita udah posting tuh foto kamu. Ada beberapa pertanyaan nih dari netizen yang coba kamu jawab ya satu-satu. Yang pertama dari Nur KHS. Buat Indah, sesi latihan yang paling disuka apa dan sesi latihan yang paling berat apa sih? Ini jawabnya berat dulu apa yang enteng dulu? Yang berat dulu. Yang berat tuh kalau lari. Dan aku paling gak suka lari. Kenapa? Gimana ya? Capek, iya sih. Ya lari tuh capek, tapi tuh dibutuhkan. Gimana? Jadi gimana? Benar-benar. Tapi nyambung banget gitu ya. Kalau badminton larinya harus oke gitu ya. Harus. Dah. Terus kalau latihan yang paling Indah suka apa? Latihan teknik. Oke. Kenapa? Suka aja latihan teknik daripada lari.
Soalnya kalau Nggak ada teknik, aja yang bukan suka. soalnya kalau teknik ya bisa belajar apa yang belum bisa aja. Trik baru gitu ya, harus Oke, pertanyaan berikutnya. Dari Rusman RCHY. Apa yang dirasakan Indah saat mendapatkan piala Suhandinata pertama kalinya untuk Indonesia? Banget dong. Dan kecewa nggak pas itu kan saat bersamaan, tapi kamu nggak bisa mempertahankan ini gelar ya? Kamu dapetnya runner up. Gimana perasaannya tuh pas dapet Suhandinata gini loh gitu? Seneng banget lah Mbak. Itu aku juga kan baru tahu pas mau terima hadiah tuh dikasih tahu itu pialanya udah berapa belas tahun gitu nggak kembali di Indonesia gitu kan. Aku kayak masa sih gitu kayak jadi kayak senangnya nambah banget Mbak. Terus kayak Iya, serius? iya dong. Terus aku langsung kayak gila. Jadinya aku kayak ya seneng banget lah, senengnya kayak bener-bener kayak nggak nyangka juga bakal kayak bisa balik gitu. Selama itu gak usah kamu dah, kita aja yang nonton di Indonesia yang ya ampun akhirnya aku belum pernah liputan WJC dan menang loh pas aku gak liputan itu banget lagi banget ya. Iya, tapi pas aku nggak liputan kamu ya nggak apa-apa, tetap oke, tetap bagus loh itu. Gimana perasaannya tadi itu pertanyaannya? Kecewa nggak dapet, nggak bisa mempertahankan gelar? Enggak sih, soalnya kan udah berusaha juga, aku juga siapa sih yang mau kalah? Betul. Terus aku juga udah usaha, pengennya juga menang, tapi kan dikasih Tuhannya runner up. Bersyukur aja ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Muhammad Nur Habibi. Indah, lawan terberat di junior siapa dan kenapa dibilang berat? Terus siapa pemain idola Indah? Ini pertanyaan sama juga sama kayak Kurnia 08. Pemain favorit Indah. Yang melawan terberat dulu. Lawan terberat siapa? Pas waktu itu ya Cina itu si Fen Yanze sama Ling Fangling. Itu yang kamu ketemu di final 2019? Ya itu. Bagus mereka ya? Mateng banget apa gimana dah mainnya? Mereka kalau mau cepet, mau start awalnya cepet tuh aku bisa sampai kayak gak ada celah buat nutupin gimana gitu cara buat nutupin kelemahannya dia tuh. Kalau dia mau start awal gitu, cowoknya juga kan tinggi, jangkauannya juga panjang. Terus dia juga kalau smash kayak tajam gitu. Jadi kayak rada susah gitu buat ngembalinya, terus kayak susah buat nyerang baliknya. Kalau pemain favoritnya siapa? Cibutet. Kenapa? Karena pengen ya gimana mainnya tuh slow tapi mematikan gitu lah Mbak. Mainnya tuh kayak dia santai tapi tuh santai tapi tuh orang-orang yang lawan dia tuh kayak sampai kayak pusing sendiri gitu jadi. Iya. Terus prestasinya juga ini ya tidak diragukan lagi ya, udah juara berbagai macam benar-benar. Tapi kamu sempat gak latihan bareng pas di Pelatnas ada Ciputet? Sempat sebelum pensiun sempat ya. Seneng gak bisa langsung ketemu gitu dari idola terus tiba-tiba latihan bareng gitu? Seneng banget lah Mbak. Pernah waktu itu gabung kan latihannya, terus defend, terus disuruhnya defend sama Cibutet. Pusat nggak bisa ngapain. Jadinya tuh kayak megang raket dari gue terus. Jadi nervous. Tapi Cibutet tahu nggak kalau kamu fans sama? Nggak tahu aku. Tapi kayak nggak tahu. Tapi mungkin tahu, soalnya udah banyak, udah sering ditanya juga dan jawabannya tetap sama. Terus pas defend itu Cibutet kayak atau gimana, atau dia ngasih wejangan atau apa gitu, atau nyemangatin gimana pas waktu itu? Iya tahu Mbak, aktivitas sih cuma ngeledekin dari luar. Gila lu apa defend atau apa lu, kenapa deket Cibutet gitu. Malah digodain sama Civita.
sempat ngobrol nggak sama Cibutet, ada pesan apa Ya, gitu sempet, untuk pernah. junior waktu sebelum dia ini? Pernah waktu itu abis penerimaan ada Cibutet sempat ngobrol-ngobrol gitu, disemangatin gitu. Ya kayak latihannya harus lebih semangat gitu. Lu jangan lihat gue yang sekarang gitu, lu lihat prosesnya ya buat menjadi gue tuh kayak gimana gitu. Jangan lihat pas udah jadi gitu, rasanya tuh kayak dia tuh ngomongnya kayak prosesnya tuh susah gitu loh, Mbak. Iya benar. Luar biasa akhirnya. Oke, sepertinya pertanyaannya udah terjawab sebagian. Indah, are you okay membaca ini komen-komen? Tadi nggak fokus sama satu-satu. Nggak fokus ya. Oke, Indah, makasih banyak ya udah gabung dan ngobrol-ngobrol buat ngobrol bareng atlet di Instagram PBSI edisi kedua. Semoga Indah ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang nonton live kali ini dari Indah tentang apapun yang Indah sampaikan? Buat semuanya stay at home, jangan bandel kalau dibilangin. di rumah aja ya sis, kita aja di sini nggak boleh keluar, nginjek satpam aja nggak boleh, nginjek di luar satpam aja nggak boleh. Di luar sana langsung didor gitu ya. Kasian. Bener-bener seketat itu ya, Anda? Nggak boleh keluar sama sekali ya? Nggak boleh sama sekali. Terus ya hargain dokter, kasihan dia udah di rumah sakit, ada yang nggak pulang, nggak ketemu keluarganya, bahkan ketemu anaknya aja cuma di depan rumahnya gitu kan, yang di IG itu. Kasihan banget. Bener-bener. Terus jadi terus banyak yang katanya juga ada yang sebagian meninggal ya. Iya, kasihan. Udah banyak. Kita harus membantu. Kapan lagi kita membantu dengan di rumah aja, rebahan, membantu orang banyak. Betul. Iya, bener ya. Semoga pandemi ini segera berakhir, bisa normal lagi, bisa turnamen lagi gitu ya. Amin. Nah, thank you banget. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Nanti live IG hari ini di save dan saksikan juga. Jangan lupa saksikan untuk ngobrol bareng atlet edisi ketiga. Siapa atletnya? Tunggu aja. Indah, terima kasih buat semuanya. Selamat berbuka puasa. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih buat teman-teman. Saya langsung akhiri ya. Jangan lupa ikutin terus program live Instagram Badminton Indonesia bersama para atlet dengan tema-tema menarik. Nanti teman-teman kalau ada usul atau pengennya atlet siapa, boleh tulis aja di komen di foto-foto di Instagramnya PBSI. Nanti kita coba usahakan.